Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita berbicara tentang tawakal, banyak di antara umat yang memahaminya dengan pemahaman yang kurang tepat. Termasuk saya pribadi dahulu. Ketika kita mengatakan akan melakukan sesuatu yang tanpa planning, kita mengatakan insya Allah. Ketika kita mengusahakan sesuatu tanpa persiapan, ujungnya kita mengatakan ya udah tawakal aja kepada Allah. Toh jikalau Allah mau menolong, pasti akan menolong kita. Apakah penyadaran kepada Allah seperti ini sudah tepat? Ternyata menurut beberapa ulama salafus soleh mengatakan bahwa at-tawakkul huwa tafwidul amri ilallah ba'da juhdin wa ikhtiyarin wa kifahin. Tawakal itu adalah menyandarkan proses kepada Allah Subhanahu wa taala setelah didahului dengan kerja keras, perjuangan dan ikhtiar. Memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemurah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa meminta hambanya untuk melakukan usaha awal. Salah satu contoh adalah apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Maryam. Ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan makanan saat mengandung Isa alaihissalam, maka beliau pun menyandar di bawah pohon kurma dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sesuatu. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, gerakkanlah punggungmu agar pohon kurma itu bergerak. Secara akal sehat, Maryam yang sedang mengandung, tidak mungkin beliau itu bisa menggerakkan pohon kurma yang begitu kokoh dan besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan at least ada effort. Minimum ada satu usaha yang dilakukan sebagai sunatullah dalam proses keberhasilan itu. Kata Allah, jikalau engkau sudah melakukan itu, wahuzzi, kata Allah, tusaqitu alaiki, niscaya kurma itu buahnya akan berjatuhan. Kalau kita ingin bisa bahasa Inggris, kemudian kita hanya berdoa, ya Allah, afsih lana logotal injiliziyah, afsih lana logotal arabiyah, jadikan saya fasih bahasa Arab. Tanpa belajar gramatika, tanpa belajar nahwu, tanpa belajar sorof, tanpa komunikasi dengan saudara yang native speaker, mustahil kita bisa berbahasa Arab. Kita ingin sukses dalam usaha, tetapi kita tidak pernah belajar bagaimana membuat proposal. Kita tidak pernah bisa bagaimana melayani customers dengan baik. Apa yang disebut dengan service excellent, apa yang disebut dengan good governance. Kita tidak pernah mau mengadopsi International Standard Organization atau ISO. Kita tidak mau menerapkan standard operating procedures. Kita tidak pernah belajar Six Sigma. Kita tidak pernah mengenal Kaizen. Dan semua ini yang disebut dengan Al-Itqan, doing the best, doing anything at the best possible manners, melakukan sesuatu dengan kualitas terbaik. Nah, ternyata tawakal itu baru bisa disebut sah jikalau kita menyerahkan prosesnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah didahului dengan ikhtiar, kerja keras dan perjuangan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jikalau engkau sudah berkeras hati, sudah berazam, sudah melakukan ikhtiar maksimum, maka bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Insyaallah jikalau proses ini sudah dilakukan, kemudian kita bertawakal kepadanya, Allah lah cukup sebagai penolong kita. Selamat berjuang, selamat berikhtiar dan selamat bertawakal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.